Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang, saya ucapkan, didoakan semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So guys, kali ini saya akan react satu video guys bertajuk Risiko Besar bagi Republik Indonesia. Rusia beri dua pilihan berat kepada Pak Jokowi. Apa telah dilakukan oleh Jokowi sehingga Rusia memberi dua pilihan nih guys? Kita semak video ini sama-sama. Ini adakah berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara Ukraina dengan Rusia? Itu persoalannya. Jadi kita semak sama-sama video ini. Saya pun mau tahu dia punya info. Dan ini video saya tengok di channel Kilas Dunia. So, kepada kalian yang menonton video ini, sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah ke channel Kilas Dunia. So guys, ayo kita semak video ini. Apa telah berlaku sehingga kan Rusia memberi dua pilihan berat kepada Presiden Jokowi? Adakah terkait isu yang dia bicarakan ataupun sokongan terhadap 141 itu antaranya ya. Indonesia salah satu negara yang macam tidak menyetujui berlakunya peperangan. Jadi yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. Oke, daripada Kilas Dunia ya guys. Wah, ini di PBB nih. DPR RI menilai langkah Indonesia bersama 140 negara lain yang menyatakan setuju dengan resolusi PBB untuk meminta Rusia menghentikan serangan ke Ukraina sudah tepat. Voting itu dilakukan saat sidang Majelis Umum PBB sesi khusus darurat di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat 2 Maret. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Iren Yusiana Roba Putri, menilai posisi Indonesia itu adalah wujud dukungan terhadap prinsip hukum internasional dan juga PBB, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Sikap Indonesia tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan kepentingan kemanusiaan. Itu ya. Dan bukan soal memihak atau mengekor negara lain. Jadi Indonesia yang Presiden Jokowi salah satu ya antara negara yang tidak menyokong ya berlaku peperangan terhadap Ukraina tuh, Indonesia salah satu negara tuh yang terlibat. Jadi ini yang dikatakan daripada tajuk nih, Rusia beri dua pilihan berat kepada Pak Jokowi. Apa tuh guys? Kita semak dulu video ini, jom. Sikap Indonesia tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan kepentingan kemanusiaan, bukan soal memihak atau mengekor negara lain. Dalam voting itu, hanya 5 negara yang menentangnya, yaitu Rusia, Belarusia, Suriah, Korea Utara, dan Eritrea. Sementara 35 negara memilih abstain, tetapi jumlahnya tidak mempengaruhi suara. 2/3 dari mayoritas yang diperlukan untuk meloloskan sebuah resolusi. Iran menegaskan, invasi militer Rusia di Ukraina juga telah mengorbankan dan terus mengancam nyawa warga sipil, serta mempertaruhkan perdamaian regional dan global. Sikap Indonesia dan 140 negara lainnya dilatari oleh kepentingan yang lebih besar itu. Bukan sekadar sikap politik luar negeri terhadap konflik negara lain, ada pertimbangan kedaulatan, wilayah, dan kemanusiaan di sana. Diketahui, resolusi PBB juga mengutuk kebijakan Vladimir Putin selaku Presiden Rusia mengerahkan pasukan nuklirnya dalam posisi siaga. Momen voting ditayangkan lewat siaran langsung di kanal YouTube PBB. Sidang dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Shahid. Tepuk tangan pun bergemuruh, terlihat wakil tetap Ukraina di PBB Sergei Kilistia berdiri dan bertepuk tangan, sedangkan wakil tetap Rusia di PBB Vasily Nebenzia duduk dengan masker turun ke bawah bibir. Kemlu bilang posisi Indonesia dalam perang Rusia-Ukraina sudah jelas. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, baru-baru ini meminta dukungan Indonesia agar bersuara lebih lantang dan berani membela negaranya. Saya ada baca surat tuh guys, yang Ukraina minta sokongan daripada negara Indonesia ya. Dia katakan Indonesia ini daripada Majapahit, Sriwijaya, dan Indonesia suatu ketika dulu mempertahankan negaranya sampai bergadai nyawa. Itu yang dia ingat betul dan minta bantuan daripada negara Indonesia. Ada tuh surat tuh guys.
Mianin, dukungan moral setidaknya adalah upaya yang paling bisa dilakukan Indonesia. Dukungan moral, Dia betul? juga mengatakan Indonesia bisa menolong Ukraina secara lebih nyata lewat bantuan kemanusiaan karena sekarang ini Ukraina sedang menghadapi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup rakyatnya kemanusiaan. sejak invasi Rusia. Bantuan kemanusiaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisyah mengatakan, sikap pemerintah Indonesia terkait dengan persoalan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina sudah sangat jelas. Dalam pemungutan suara di sidang Majelis PBB, sebanyak 141 negara mendukung resolusi mengecam agresi Rusia ke Ukraina. 35 negara abstain dan 5 negara lainnya menolak, yakni Rusia, Syria, Belarusia, Korea Utara, dan Eritrea. Indonesia salah satu dari negara yang mendukung resolusi itu. Oh, Indonesia salah satu negara yang mendukung resolusi ya. Antara 140 negara tu Indonesia salah satu negara ya mendukung resolusi agar jangan berlaku peperangan. Begitulah. Terkait dengan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina, kata Faisyah, pemerintah membahas hal itu. Lebih jauh, Faisyah meminta pihak berwenang Ukraina untuk tidak membedakan perlakuan terhadap para pengungsi yang ingin keluar dari negara itu. Masyarakat internasional juga mengecam Ukraina karena menomorduakan warga kulit berwarna, termasuk berasal dari Rusia. Ketika Rusia memulai invasi ke Ukraina 24 Februari lalu, Indonesia tidak pernah secara tegas menyebut nama Rusia. Keengganan itu tampaknya terkait dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pengamat keamanan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto menyesalkan hal ini. Kita tidak perlu menjadi seperti orang-orang yang mencela Rusia hanya karena berpihak kepada salah satu kubu. Itu Betul. Kalau diikut ya, hubungan Indonesia dengan Rusia begitu akrab sekali guys. Dan yang disuarakan oleh Presiden Jokowi di G20 itu pun sebenarnya itu adalah satu macam kata nasihat ya. Dan dia tidak menyebut pun negara Rusia pada masa itu. Itulah yang berlaku yang di PBB baru-baru tu guys. ide dari politik luar bebas dan aktif menurut saya. Kita posisi-posisi dan secara normal bisa meminimalisir salah satu dari Rusia. Nanto menjelaskan, ketika konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955, disepakati bahwa kedaulatan sebuah negara itu adalah norma luhur yang harus dihormati. Indonesia harusnya bisa menyatakan sikap dengan tegas tanpa mengabaikan ada kompleksitas geopolitik dan persepsi ancaman dalam konflik Rusia-Ukraina. Nanto menambahkan, suatu saat kredibilitas non-intervensi Indonesia akan diragukan banyak pihak karena seolah Indonesia tidak bersikap tegas di saat norma luhur itu dilanggar dalam komunitas internasional saat ini. Sebenarnya Indonesia sudah bertindak ya, ambil action ya. Dia menyuarakan bahwa dia tidak mau peperangan berlaku dan sekiranya peperangan berlaku maka akan banyak perkara-perkara yang terkesan. Salah satunya dari segi ekonomi ya. Itu Indonesia ada katakan pada masa itu Presiden Indonesia. Betul. Namun sebaliknya, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana menyayangkan sikap Indonesia ketika mendukung resolusi PBB itu pada Rabu lalu. Yang pertama, seolah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim terkait serangan Rusia dan menentukan tindakan tersebut sebagai salah. Padahal dua negara yang berseteru pasti memiliki justifikasi berdasarkan piagam PBB dan hukum internasional. Betul. Kedua, dengan posisi mendukung berarti Indonesia hanyalah mengekor Amerika dan kawan-kawan. Padahal, sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, harusnya Indonesia menjaga jarak yang sama dalam perseteruan antara Ukraina dan Rusia, tegasnya. Sebenarnya Indonesia dia bukan ikut pada Amerika ya dan tidak memihak pun mana-mana negara, tetapi Indonesia posisinya dia tidak terlibat secara langsung ya dalam kes peperangan ataupun isu konflik Ukraina dengan Rusia ni. Tetapi Indonesia ni bila dia non-blok ya, jadi dia hanya berbicara ataupun menegaskan ya sebagai anggota dalam PBB dia ada hak bersuara agar jangan berlaku peperangan lah kan, dan dia cakap tu secara umum, dia tidak ada sebutkan khusus kepada negara Rusia. Begitu. Indonesia tidak perlu melibatkan diri dalam pertikaian dua negara, layaknya AS dan kawan-kawan yang cenderung berpihak pada Ukraina. Betul. Hal lain yang menurut Hikmahanto membuat dukungan Indonesia pada resolusi itu tak tepat adalah karena Indonesia seolah melupakan sejarah. Di masa lalu,
Indonesia pernah pada posisi seperti Rusia terkait dengan status Timur Timur. Oh, itu. Ketika itu narasi yang digunakan oleh Indonesia adalah rakyat tim-tim berkeinginan untuk bergabung dengan Indonesia, namun oleh AS dan kawan-kawan dihakimi sebagai tindakan aneksasi. Ia juga menilai posisi Indonesia di PBB tak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang dalam cuitannya menghendaki stop perang. Maknanya Presiden tidak merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mewajibkan negara agar menahan diri dari penggunaan kekerasan dalam melakukan hubungan internasional terhadap integritas wilayah negara lain. Presiden lebih merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mewajibkan negara untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang piagam dikatakan itu adalah peraturan ya peringkat dunia di PBB. Jadi tidak boleh macam kiranya berlaku peperangan begitu, dan sebaik-baiknya secara diplomatik atur ataupun berunding secara diplomatik agar tidak berlaku banyak perkara yang kalau berlaku peperangan nih guys, banyak benda terlibat guys. Begitu. Ayo kita semak lagi sedikit lagi. Dalam pernyataannya di sidang Majelis Umum PBB awal pekan ini, Duta Besar Indonesia untuk PBB Armanata Nasir mengatakan situasi di Ukraina juga telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur. Dia menekankan aksi di militer Ukraina tak dapat diterima. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Karena itu Indonesia mendorong perdamaian negara dikembalikan di Ukraina. Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi. Indonesia meminta semua negara harus menghormati tujuan dan juga prinsip-prinsip piagam PBB serta hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan juga integritas wilayah. Rusia menyerbu Ukraina sejak 24 Februari lalu. Lebih dari 1 juta warga Ukraina telah mengungsi ke negara-negara tetangga di bagian barat untuk menyelamatkan diri. Rusia serang Ukraina, mengapa Indonesia tak menyebut invasi dan Rusia dalam respon serangan militer? Pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsesi investasi Rusia di Indonesia serta kepemimpinan Indonesia di G20. Tetapi Kementerian Luar Negeri mengatakan sikap Indonesia sudah tegas tanpa harus menyinggung salah satu pihak. Mantap. Ini yang kita mau, pemimpin seumpama Jokowi nih guys, ataupun negara Indonesia nih ya. Dia punya pemimpin ya bersikap tegas ya dalam membentuk ataupun membawa perkara-perkara demi kedamaian negara, bukan saja di Ukraina ya untuk misi kemanusiaan, tetapi Indonesia juga seperti Palestina. Indonesia salah satu negara yang banyak memberi bantuan dari segi kemanusiaan di Palestina. Jadi inilah fungsi negara Indonesia apabila dia non-blok ya, tidak memihak mana-mana negara ya. Jadi dia punya suara itu di tengah-tengah, dia tidak menjurus kepada mana-mana negara. Jadi kalaupun dengan Rusia ya, Rusia dengan Indonesia adalah sahabat baik guys, karena banyak betul pelaburan Rusia di negara Indonesia, seperti di Natuna pun ada juga kerjasama Rusia dengan Indonesia untuk penggalian minyak di situ. Jadi antara Ukraina pula tidak ada juga masalah hubungan antara Indonesia nih. Jadi ibaratnya Indonesia nih berada di tengah-tengah, dan apa yang mampu dilakukan oleh Indonesia adalah dengan suaranya yang lantang itu, karena suara Indonesia ni amat didengar ya di PBB guys, dan amat disegani dan dihormati di peringkat dunia. Jadi seperti inilah yang kita mau, dan apa yang telah berlaku tu pilihan ataupun jalan yang dilakukan ataupun tindakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu adalah tindakan yang tepat. So guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Semoga Presiden Jokowi sentiasa diberi kekuatan, kecergasan, dan juga sentiasa diberi kemudahan untuk memimpin negara, dan juga dapat menetralkan masalah-masalah yang ada di dunia sekarang ini guys. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.